Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiki Ahmad. Saya dari Prodi Keperawatan tingkat 1. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah keperawatan. Sebelum menjelaskan tentang sejarah keperawatan, kita sebagai perawat tentunya harus mengerti apa itu perawat dan apa itu keperawatan. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman semua tahu apa itu perawat dan apa itu keperawatan? Oke, baiklah, kalau begitu saya akan menjelaskan apa itu perawat. Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan wewenang melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan yang telah mereka lalui. Sedangkan keperawatan merupakan pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan psikososial spiritual yang komprehensif yang ditunjukkan kepada individu, kelompok, dan masyarakat baik yang sakit maupun yang sehat. Selain itu, keperawatan juga memiliki definisi, yaitu definisi keperawatan sebagai suatu bentuk layanan kesehatan profesional yang merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasari pada ilmu dan kemampuan yang mereka miliki. Selain itu, keperawatan juga memiliki paradigma. Paradigma keperawatan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu keperawatan, yang kedua yaitu manusia, yang ketiga yaitu sehat sakit, dan yang keempat yaitu lingkungan. Nah, baiklah, di sini saya akan masuk yaitu dalam tema kita yaitu sejarah keperawatan. Sejarah keperawatan sendiri yaitu ada 2. Ada sejarah keperawatan yang ada di dunia dan ada pula yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang sejarah keperawatan yang ada di dunia. Di dunia ini sendiri yaitu sejarah perawatannya yaitu terdiri dari yang pertama zaman purbakala, yang kedua yaitu zaman keagamaan, yang ketiga yaitu zaman Masehi, yang keempat yaitu pertengahan abad 6 Masehi, yang kelima yaitu permulaan abad ke-16 Masehi. Selain itu, keperawatan yang ada di Indonesia juga mengalami 4 perubahan. Yang pertama yaitu pada masa penjajahan Belanda, yang kedua yaitu masa penjajahan Inggris, yang ketiga yaitu masa penjajahan Jepang, dan yang keempat pada zaman kemerdekaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu tentang sejarah keperawatan yang ada di dunia terlebih dahulu. Oke teman-teman, zaman yang pertama yaitu adalah zaman purbakala. Zaman purbakala merupakan kepercayaan terhadap para dewa yang menganggap bahwa setiap penyakit disebabkan oleh kemarahan dewa, sehingga kuil-kuil didirikan sebagai tempat untuk pemujaan dan orang sakit meminta kesembuhan kepada para dewa. Di kuil-kuil tersebut, perkembangan keperawatan terus berubah dengan adanya diagnose dan filantrop, yaitu suatu kelompok wanita tua dan janda yang membantu pendeta dalam merawat orang sakit. Sejak itulah mulai berkembang yang namanya ilmu keperawatan. Yang kedua yaitu zaman keagamaan. Dalam perkembangan keperawatan bergeser ke arah spiritual. Seseorang yang sakit dapat disebabkan karena dosa atau kekutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Pusat perawatan adalah tempat-tempat ibadah, sehingga pada waktu itu pemimpin agama disebut sebagai tabib yang mengobati pasien. Perawat hanya dianggap sebagai budak yang hanya membantu dan bekerja dengan perintah pemimpin agama. Nah, selanjutnya yaitu zaman Masehi. Di zaman Masehi ini ada 2 pembagian. Yang pertama diagnosis dan yang kedua kenotheochim atau hospice. Untuk yang pertama diakones, yaitu suatu organisasi wanita yang bertujuan untuk mengunjungi orang-orang sakit. Sedangkan yang laki-laki diberi tugas dalam memberikan perawat untuk mengubur bagi yang meninggal. Yang kedua yaitu tadi adalah kenotheochim atau hospice, yaitu tempat penampungan orang-orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya yaitu pertengahan abad 6 Masehi.
Pada abad 6 muncul prinsip-prinsip dasar tentang keperawatan, kesehatan, serta kebersihan diri yang mulai penting, kebersihan makanan, dan kebersihan lingkungan. Yang kelima yaitu permulaan abad ke-16. Gereja dan tempat-tempat ibadah ditutup, padahal tempat ini digunakan oleh orde-orde agama untuk merawat orang sakit. Pada abad ke-16 ini terjadi perang salib yang banyak menimbun korban. Untuk menolong korban perang dibutuhkan tenaga sukarela sebagai perawat yang banyak. Perawat tersebut berasal dari orde-orde agama, wanita-wanita yang mengikuti suami berperang, dan tentara yang bertugas serangkap sebagai perawat. Nah, itulah yang merupakan penjelasan dari sejarah keperawatan yang ada di dunia. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam sejarah keperawatan yang ada di Indonesia. Untuk sejarah keperawatan yang ada di Indonesia, yaitu tadi ada masa penjajahan Belanda, ada masa penjajahan Jepang, ada masa penjajahan Inggris, dan masa kemerdekaan. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang masa penjajahan Belanda. Pada saat pemerintahan koloni Belanda, perawat yang berasal dari penduduk pribumi disebut sebagai Velveger, dibantu oleh Zieken Overvisor, bertugas sebagai penjaga pasien atau orang yang sakit. Pada tahun 1799 berdiri Rumah Sakit Bienen Hospital di Jakarta untuk kesehatan staf dan tentara Belanda. Pemerintah koloni Belanda membentuk Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Dianles mendirikan rumah sakit di Jakarta, Surabaya, dan Semarang, tetapi tidak diikuti perkembangan profesi keperawatan. Nah, itu merupakan pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya yaitu kita akan masuk pada masa penjajahan Inggris. Pada masa penjajahan Inggris ini yang kita ketahui bahwa Gubernur Jenderal Inggris ketika VOC berkuasa yaitu Raffles sangat memperhatikan kesehatan rakyat. Pemerintah kolonial kembali ke Belanda. Kesehatan lebih maju karena berdiri rumah sakit. Rumah sakit Stad Verband di Glodok, Jakarta tahun 1819 lalu dipindahkan ke Salemba, berganti nama menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM tahun 1919. Pada tahun 1816 sampai 1942 berdiri rumah sakit, yaitu hampir banyak sekali rumah sakitnya. Rumah sakit hampir bersamaan yaitu Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta, Rumah Sakit ST Karolus Jakarta, Rumah Sakit ST Boromeus di Bandung, dan Rumah Sakit Elizabeth di Semarang. Selain itu, pada masa penjajahan Inggris ini sendiri juga mendirikan sebuah sekolah, di mana sekolah ini merupakan sekolah-sekolah keperawatan. Dan selanjutnya yaitu kita masuk pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini, perkembangan keperawatan mengalami kemunduran, di mana tugas-tugas keperawatan dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdidik. Pemimpin rumah sakit diambil alih oleh Jepang, dan akhirnya terjadi kekurangan obat sehingga timbullah wabah. Nah, itu adalah merupakan pada masa penjajahan Jepang. Selanjutnya yaitu kita masuk pada masa zaman kemerdekaan. Pada tahun 1949, pembangunan di bidang kesehatan yaitu rumah sakit dan balai pengobatan telah dilaksanakan. Namun, selain itu, pada tahun 1952 juga didirikan sekolah guru perawat dan sekolah perawat setingkat SMP. Selain itu, juga pada masa ini juga didirikan pendidikan keperawatan profesional mulai didirikan, yaitu berupa akper milik Departemen Kesehatan di Jakarta yang didirikan pada tahun 1962. Selain itu, pada tahun 1985, pendirian FIKS atau Fakultas Ilmu Keperawatan mulai bermunculan.
Dalam tahun yang sama didirikan PSIK atau Program Studi Ilmu Keperawatan. Pendirian PSIK ini adalah momentum kebangkitan keperawatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu pada tahun 1995, PSIK FK UI berubah status menjadi VIK UI. Kemudian muncul PSIK PSIK. Baru seperti di Undif, UGM, Unhas, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang sejarah-sejarah keperawatan yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pantas untuk saya ucapkan, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang menyimpang dari pembelajaran, saya mohon maaf. Kepada dosen, saya sangat berterima kasih telah diberi tugas seperti ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.